Renika yang mendengar suara Davin begitu bahagia dan ingin sekali berlari untuk membuka pintu. Tapi kakinya terasa lemas tak bertenaga, rasa takut lebih mendominasinya. Renika buka pintunya. "Kamu kenapa menangis? Jawab aku," teriak Davin panik. Tapi Renika malah semakin kencang menangis, sehingga tidak bisa berkata-kata. Akhirnya Davin memutuskan untuk mendobrak pintu saja. Biarkan saja pintunya rusak. Palingan nanti dia harus mengganti rugi pada Aris temannya, pikir Davin. Davin sedikit menjauhkan tubuhnya dari pintu, lalu menerjang pintu sekuat tenaga. Brak! Akhirnya, dia berhasil membuka pintu. Meski akibatnya lengan kanan atas dan bahunya terasa sakit. "Ren, kamu di mana?" tanya Davin khawatir. Suasana memang gelap. Karena tiba-tiba mati lampu, membuatnya tidak bisa melihat apapun. Hanya menguatkan pendengarannya dari suara isakan Renika. Akhirnya Davin bisa tahu Renika di mana, di atas tempat tidur. Davin meraba-raba kasur dan dia akhirnya menyentuh sesuatu. "Ini kamu, Ren." Davin memegang sesuatu yang kenyal. "Apa ini?" Davin sendiri bingung. Hingga ia tersadar saat Renika berteriak marah. "Kak, kamu mesum." Renika menyingkirkan tangan Davin secepatnya. "Mesum?" Davin hanya kebingungan, dia tidak mengerti. Lalu tiba-tiba saja wajahnya merona, untung saja suasana gelap gulita. Sehingga Renika tidak bisa melihat wajahnya yang memerah karena malu. "Apa yang aku sentuh itu payu?" Renika kembali berteriak, sebelum Davin melanjutkan perkataannya. "Tak mau seorang pria menyebutkan bagian tubuh wanita, bukankah itu mesum dan tidak sopan?" "Diam. Jangan lanjutkan," pekiknya marah. "Hehehe." Davin garuk-garuk kepala padahal sama sekali tidak gatal. Aku tidak sengaja. Mana aku tahu bagian tubuh mana yang kupegang, kan gelap," ujar Davin membela diri. Renika hanya mendengus kesal, tak percaya begitu saja dengan perkataan Davin. Bisa saja kan dia sengaja mencari-cari kesempatan dan membuat suasana gelap sebagai alibi, pikirnya. "Kamu tadi kenapa menangis?" tanya Davin. Kini dia sudah duduk bersila di atas tempat tidur kecil itu. Renika bangkit dan membenarkan duduknya, memastikan tidak terlalu dekat dengan Davin. Dengan bantuan cahaya dari ponsel yang dibawa Davin, "Aku sebenarnya takut jika ada hujan lebat dan petir. Terutama petir," jawab Renika lemah. Ada rasa malu dan ada rasa takut yang masih menyelimuti. Suara petir masih terdengar di luar sana. Namun, untung saja ada Davin di sini. Kehadirannya sedikit mengurangi rasa takutnya. "Takut petir? Segitunya? Kenapa?" cecar Davin. "Kepo banget sih," desis Renika. Lalu dia menutup mulutnya karena menguap. "Ya sudah, kalau gak mau cerita sekarang, tapi aku tetap ingin tahu loh. Sekarang sebaiknya kamu cepat tidur, sepertinya kamu sangat mengantuk," ujar Davin. "Tapi aku takut," cicit Renika pelan. "Takut? Kenapa? Aku ada di sini." Davin menarik Renika ke dalam pelukannya. Renika terkejut, sangat terkejut. Sekujur tubuhnya menegang. Ini adalah pertama kalinya seorang pria mendekap tubuhnya begitu erat, pria asing. Dekapan ini memberikan sensasi berbeda, sejauh yang ia rasakan dari ayahnya dan Dito kakaknya. Ada rasa yang aneh, ada gelenyar aneh yang memasuki tubuhnya. Seolah seperti tersengat listrik, dan darahnya seolah bergolak hingga tubuhnya terasa memanas. Renika gemetar, kedua tangan dan kakinya terasa lemas dan gemetar. Jantungnya berdegup kencang seolah akan melompat keluar. Davin berusaha menghela nafasnya sepelan mungkin, agar tidak berhembus di leher Renika. Tubuh wanita yang tadi ada dalam khayalannya kini berada dalam dekapannya. Wanginya begitu manis, lembut dan menenangkan. Lehernya, tepat berada di depan wajahnya. Darahnya bergolak mendidih, dan tubuhnya memanas.
Bukti gairahnya tiba-tiba saja menerjang meronta-ronta di dalam sana. Sesuatu yang belum pernah dialami separah ini saat bersama para mantan pacarnya dulu. Ingin rasanya Davin mengecup leher putih mulus yang ada di hadapannya dengan mesra, hingga meninggalkan tanda kemerahan. Seperti tanda yang sering dia lihat di leher bundanya, akibat ulah posesif dedinya itu. Davin bisa merasakan degup jantung Renika, karena tubuh mereka menempel. Hingga tanpa sadar Davin menundukkan kepalanya dan menempelkan bibirnya di leher Renika, lalu menghisapnya perlahan, lembut kemudian menguat. Membuat Renika berteriak, lalu menjauhkan tubuhnya dari Davin. Dia menyentuh leher yang tadi dihisap Davin. Matanya melotot, dia marah. "Kamu kenapa menggigitku, Kak? Jahat sekali," pekiknya, sambil menyentuh lehernya berulang-ulang. Ingin rasanya, dia bercermin dan melihat akibat gigitan Davin. Pasti menimbulkan luka, pikirnya. Maaf tadi ada nyamuk besar, aku cuma mau mengusirnya. Saking bingungnya, Davin memberikan alasan yang tidak masuk akal. Benarkah, kenapa tidak digeplak saja? Davin terkejut mendengar perkataan Renika. Apa dia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya barusan? Apa dia sepolos itu? Dan betapa bodohnya Renika, karena percaya begitu saja dengan alasan yang dia berikan. Pikiran Davin berputar-putar tentang Renika. Davin jadi semakin ingin melindungi Renika. Gadis ini begitu polosnya. Dia harus mengajari dan menjelaskan dengan baik banyak hal tentang dunia, terutama tentang hubungan yang bisa terjadi antara pria dan wanita. Jangan sampai Renika terjerat pria hidung belang di kota asing ini. Terkecuali dirinya tentu saja, pikirnya. Tanganku kan tadi sedang memelukmu, mana bisa menggeplak. Jadi kuputuskan menggunakan mulutku saja, jawab Davin sambil menghembuskan nafas lega. Sepertinya dugaannya benar, Renika polos, masih polos. Baiklah, aku percaya, jangan diulangi. Memasang wajah judesnya, lalu kembali menguap. Aku sangat ngantuk, ujarnya, terlihat sekali matanya yang terlihat berat. Tidurlah, aku juga mau tidur lagi. Davin turun dari tempat tidur Renika. Renika panik, aku takut sendirian. Tolonglah. Ikut berdiri dan mendekati Davin. Lalu aku harus bagaimana? Davin merasa bingung, dia menatap Renika penuh kebingungan. Renika memegang tangan Davin erat. Tidurlah denganku, ucap Renika polos, tanpa mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika tidur dengan lawan jenis di atas ranjang yang sama. Davin menggusar wajahnya kasar. Dekat sebentar saja sudah membangkitkan gairahnya, apalagi tidur seranjang. Apa yang akan terjadi? Dia bergidik ketika membayangkan dirinya yang tidak bisa menahan diri saat berdekatan dengan Renika. Dia tidak boleh merusak Renika sebelum Renika sah menjadi istrinya. Ada apa? Apa kakak tidak mau? Ceplos Renika merajuk. Apa kamu tahu, Ren? Apa yang bisa terjadi saat seorang lelaki tidur seranjang dengan wanita? Davin menyipitkan matanya, menatap Renika lekat. Apa? Memangnya apa yang bisa terjadi? Aku sering tidur dengan Kak Dito atau ayah, saat aku ketakutan. Yang terjadi hanyalah tidur saja sampai pagi. Tak ada yang lain. Renika tampak berpikir, mengingat kembali yang terjadi saat ia menangis histeris ketakutan, dan terkadang ayah atau kakaknya menemaninya tidur semalaman. Tak ada hal yang terjadi selain tidur, pikirnya. Davin semakin gusar mendengar perkataan Renika. Sepolos itukah dia? Pikirnya. Aku tidak mungkin menjelaskannya, tapi kamu bisa mencari tahu di internet. Di sana banyak informasi yang bisa kamu dapatkan saat seorang pria dan wanita tidur seranjang, ujar Davin gelisah. Di depannya ada seorang gadis cantik bertubuh molek, mengajaknya tidur seranjang, tanpa tahu apa yang bisa terjadi. Davin jadi ingat mantan pacarnya Sisi, yang mengajaknya tidur seranjang.
Tentu saja Sisi tahu apa yang akan terjadi dan dia inginkan tidur bersama, memadu kasih dan menikmati surga dunia. Namun, tentu dia menolaknya. Davin tak mau melakukan hubungan intim di luar nikah. Hanya dengan wanita berstatus istrinya sajalah dia mau. Perasaan ayah atau kakakmu tentu saja berbeda dengan perasaanku, karena aku orang asing bagimu. Lanjut Davin, suaranya serak. Bertambah serak ketika tanpa sengaja melihat ke arah dada Renika yang menonjol. Secara tidak sengaja, dia sudah menyentuhnya tadi. Ukurannya sebesar. Davin langsung menatap telapak tangan, yang tadi tanpa sengaja sudah menyentuh dada Renika. Ah sial, umpatnya. Davin menggelengkan kepalanya kuat-kuat ketika pikirannya kembali traveling membayangkan tubuh polos Renika berada di bawah kungkungannya. Hei, kenapa mengumpat? Itu tidak sopan. Renika mencebikan bibirnya, yang justru membuat Davin membayangkan mengecup bibir merah muda yang seksi menurutnya. Aku ke kamar mandi dulu sebentar. Dengan langkah lebar-lebar, Davin menuju ke kamar mandi. 1. Kak, langsung ke sini lagi ya. Pekik Renika dengan takut, dia kembali duduk di atas kasur sambil menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Davin mencuci wajahnya dengan air dingin. Berbicara dengan Renika membuatnya panas dingin. Apalagi ternyata ia baru tahu, Renika masih begitu polosnya tentang hubungan antara pria dengan wanita. Kamu tidak tahu saja aku begitu menderita harus berdekatan denganmu Ren. Aku pria normal. Gumam Davin. Hampir 15 menit, dia berada di dalam kamar mandi untuk sekedar melarutkan hawa panas dalam tubuhnya. Meski ternyata sungguh tidak memudar juga. Hingga teriakan Renika membuatnya terpaksa keluar dari kamar mandi, dan menghampiri kembali gadis polos itu. Bukankah dia pernah kuliah? Masa tidak tahu hal beginian? Atau jangan-jangan dia sering bolos di sekolah saat pelajaran biologi? Gumam Davin heran. Kak Dev. Suara Renika kembali menggema. Suut berisik. Orang-orang sedang tidur lelap sekarang, kamu malah teriak-teriak. Gerutu Davin, dia sudah duduk di samping Renika. Aku tidur di mana? Kasurnya kecil begini. Davin menatap kasur kecil yang hanya cukup untuk seorang saja, pikirnya. Renika keluar dari selimutnya, menggeser sedikit tubuhnya hingga mepet ke pinggir tempat tidur. Sudah muat kan? Badan kakak masih lebih kecil dari badan Kak Dito. Ceplos Renika, membuat Davin mengerutkan dahinya dalam. Baiklah. Davin membaringkan tubuhnya memunggungi Renika. Renika pun melakukan hal yang sama, lalu dia tidur lelap. Yang penting dia tidak sendirian, pikirnya.